senang sekali nih bisa bertemu lagi nih sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pasti sudah pada semangat dong untuk ikuti ibadah online hari ini. Iya dong kakak, kalau mau beribadah kita harus selalu semangat. Iya kak, betul. Oh, kira-kira firman Tuhan siang hari ini apa ya kak ya? Ada yang tahu nggak ya? Kalau nggak tahu, kita ikuti terus ibadah kita. Biar adik-adik tahu nanti firman Tuhan kita hari ini apa. Ya, betul ya adik-adik. Kita harus ikuti ibadahnya dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat pujian dengan dia panggil nama saya. Tuhan memanggil namamu Aurel. Tuhan memanggil namamu Aurel. Oh Aurel, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan Sion. Oh Sion, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jawabnya ya, ku jawabnya ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan kakak, aku mau tanya nih, siapa di sini yang kita rajin baca Alkitab? Aku. Kenapa emang kak? Jadi gini kak, dan adik-adik yang ada di rumah, kalau kita mau jadi anak Tuhan Yesus, kita itu harus rajin belajar dan mau membaca Alkitab setiap harinya. Kenapa? Karena dengan kita rajin baca Alkitab, kita jadi semakin paham
paham, kita semakin mengerti nih apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, aku kan rajin Kak baca Alkitab. Berarti Tuhan Yesus sayang dong dan senang sama-sama. Betul Kak. Adik-adik di rumah gimana? Sudah rajin belum baca Alkitabnya? Kalau masih jarang, masih belum rajin, ayo mulai hari ini semakin rajin baca Alkitabnya supaya Tuhan Yesus sayang dan senang juga sama adik-adik di rumah. Nah kalau gitu kita mau nyanyi yuk. Kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ambil sikap berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tadi perhatiin nggak Kak Eva ngomong apa yang di pertama kali? Ayo, ada mana? Iya, Kak Eva tadi bilang manfaat untuk baca firman Tuhan. Kira-kira apa ya Kak manfaat baca firman Tuhan? Manfaatnya adik-adik, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan semakin dekat sama Tuhan. Kalau anak yang semakin dekat sama Tuhan, otomatis yang dari tadinya perbuatannya kurang baik menjadi sedikit lebih baik. Nanti akan jadi tambah baik lagi. Contohnya nih, yang tadinya suka ngelawan, dia jadi nggak ngelawan lagi. Yang tadinya susah dibangunin, nah sekarang kalau setiap hari Minggu jadi gampang dibangunin. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang adik-adik bisa tuh disebutin satu persatu di rumah ya. Wah, itu juga ya Kak Eva ya. Berarti kalau kita menjadi berubah jadi anak yang baik, nanti orang tua kita nanti akan sayang sama kita juga ya Kak ya. Iya. Wah, aku rajin baca Alkitab. Adik-adik di rumah juga rajin ya baca Alkitab. Ya, kita
adalah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kamu tanya nih, siapa di sini yang masih belum rajin baca kitabnya? Ayo, aku. Nah, nggak boleh diulangi lagi ya adik-adik. Ya, saat ini kita mau masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian kita, Yesus angkat cengeng itu. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel. Epistel kita tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 6.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian pembacaan epistel. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kamu tanya nih, siapa di sini yang masih belum rajin baca kitabnya? Ayo, aku. Nah, nggak boleh diulangi lagi ya adik-adik. Ya, saat ini kita mau masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian kita, Yesus angkat cengeng itu. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel. Epistel kita tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian pembacaan epistel. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya waktu kita mau doa pengakuan terima kasih. Adik-adik di rumah siapkan sikap yang baik, berdiri, sikap berdoa. Kita menyanyi lagu Aku Percaya Allah yang Dekat. Yang boleh
kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, berita sukacita buat kita, karena mulai tanggal 24 Oktober besok, kita akan kembali tatap muka di ibadah sekolah minggu. Yeay! Dan kita masuk jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari kelas yang baru sekolah sampai yang besar. Boleh datang semua dengan catatan wajib pakai masker, bawa hand sanitizer masing-masing. Wajib ya pakai masker, jangan sampai ketinggalan maskernya. Terus pengumuman yang kedua nih, pengumuman yang kedua, air hafalannya semua sama dari yang baru sekolah sampai yang tingkat besar, yaitu menghafalkan lagu Aku Bahagia. Tadi sudah kita nyanyikan, Aku bahagia, bahagia, dan seterusnya. Oke, kita akan menyanyikan nanti bareng-bareng di ibadah kita sekolah minggu pas tanggal 24. Dan pengumuman yang ketiga, ini yang paling penting, teruntuk orang tua kami, Amang Inang yang kami hormati. Mohon saat Amang Inang mengantarkan adik-adik kami ke sekolah minggu, mohon untuk tidak menunggu atau masuk ke dalam gedung sekolah minggu. Karena apa? Kita masih dalam protokol kesehatan, tidak boleh berkerumun. Jadi Amang Inang boleh mengantarkan adik kami sekolah minggu hanya di pintu, dan selanjutnya serahkan kepada kami guru sekolah minggu. Nanti Amang Inang akan diinfokan di grup sekolah minggu ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kiranya Amang dan Inang mengerti dan dapat memahaminya. Itu saja adik-adik pengumuman kita hari ini. Berita sukacita, sampai ketemu di minggu depan. Dah. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan Alkitab kita sambil kita mengangkat pujian, Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam liturgi kita kerap kali atau sering kali kita mengucapkan kalimat setelah pembacaan epistel, "Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya." Dan itu adalah ungkapan dari ayat ini. Karena itu orang yang hidup di dalam firman Tuhan pasti berbahagia. Karena apa? Hidupnya gak susah. Gak susah apa mah? Gak susah mikirin yang salah. Karena dia selalu lurus dan benar. Hanya orang yang salah yang selalu berpikir tentang kesalahannya dan terbebani atas kesalahannya. Karena itu adik-adik, orang-orang yang melakukan firman Tuhan pasti hidupnya damai. Setelah hidupnya damai, pasti hidupnya sejahtera. Setelah hidupnya sejahtera, pasti hidupnya makmur dan sentosa. Karena itu, hiduplah di dalam firman Tuhan sehingga engkau bisa merasakan bagaimana rasanya damai yang sesungguhnya. Selanjutnya, itu kalau kita melihat dari bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Lalu bagaimana ketika orang tua yang melihat kita, hidup dalam firman Tuhan? Mari buka kitab kita dari kitab 3 Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Begini dikatakan, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Amang ulangi. "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Kita tahu agar kita berbahagia kita harus menghormati orang tua. Dan ternyata orang tua memiliki sukacita yang paling besar ketika ia mendengar bahwa anaknya hidup dalam kebenaran. Apa kebenaran nama? Kebenaran yaitu firman Tuhan. Karena itu berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan berkorelasi atau berhubungan timbal balik dengan ayat ini. Karena itu adik-adik hiduplah dalam kebenaran supaya engkau berbahagia dan merasakan apa sesungguhnya rasa dari sebuah keluarga yang menunjukkan kebersamaan, rasa saling memiliki dan saling menguatkan. Karena itu untuk bisa terus berbahagia dan bersukacita, jangan melihat faktor yang lain seperti yang dilakukan oleh perempuan tadi. Di antara orang banyak ia berseru, "Berbahagialah orang tuamu." Karena begitu, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Demikian seruan perempuan tadi. Artinya apa? Kerap kali atas kesuksesan seorang anak itu merepresentasikan atau menunjukkan sukacita bagi orang tuanya. Kalau kalian berprestasi di sekolah, siapa yang paling bangga? Bukan hanya kalian, tapi orang tua. Karena itu, Amang mau katakan ini kerap kali menjadi cara pandang umum. Tapi firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus sendiri katakan, dia tidak menyangga. Dia tidak menyangga secara nyata, tidak langsung menyangga. Dia hanya menegaskan kembali bahwa yang paling berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Kalian terima hadiah pasti bahagia.
Kalau Natal ntar lagi ya, kalian dibelikan sepatu baru, kalian bahagia. Tapi ya sebentar itu aja kan, sebentar itu aja. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, selalu dan selamanya kita akan terus berbahagia. Apa yang kita pilih? Apakah kebahagiaan sesaat atas momen-momen tertentu, atas alasan-alasan tertentu, atau kita terus berbahagia untuk selamanya? Silakan pilih. Karena itu bagi anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira harus tegas memilih bahwa saya memilih untuk terus berbahagia karena saya memilih untuk mengikuti Yesus dan mendengarkan firman Tuhan senantiasa selalu dalam kehidupan saya. Teruslah mengulang-ulang firman Tuhan dalam kehidupanmu sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelita, sungguh-sungguh menjadi arah, sungguh-sungguh menjadi panduan, sungguh-sungguh menjadi sesuatu pedoman yang mana kita pakai menjalani kehidupan. Engkau akan bertumbuh semakin besar dan semakin bertambah hikmatnya. Masih ingat khotbah minggu yang lalu? Yesus bertambah besar, semakin disayangi atau dikasihi oleh Allah dan semakin dikasihi oleh manusia. Karena apa? Karena hidup dalam kebenaran. Karena dia adalah firman itu sesungguhnya. Karena itu hiduplah dalam firman Tuhan sehingga engkau semakin berhikmat, engkau semakin memiliki sukacita dalam hidupmu dan engkau sungguh-sungguh menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan teladan bagi kami, bahwa kami tidak hanya sebatas melihat aspek-aspek di luar diri kami, tetapi aspek yang paling penting adalah keberadaan firman-Mu dalam hati kami, yang terus mengarahkan kami, yang terus menjaga kami, dan memiliki kami untuk selalu diam dan tinggal di dalam sukacita yang daripada-Mu. Ini kami Tuhan, anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya buat kita memberikan sebagian yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan, siapkan persembahannya masing-masing, memberikan dengan penuh sukacita. Yuk kita bernyanyi Tanahku Nametmen. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Yuk kita ucapin selamat hari Minggu untuk Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang Pendeta. selamat hari Minggu adik-adik. Yeay! Shalom kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ini tugas Erlia menyebutkan contoh hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin sekolah minggu. Yang kedua, taat pada perintah orang tua, turut pada nasihat orang tua, sayang pada orang tua, saudara, sahabat, dan teman. Yang ketiga, jangan berkelahi, jangan berbohong, dan jangan mencuri. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak sekolah minggu, halo teman-teman, ini tugasmu ya, menyebutkan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. 1. Kita harus taat kepada Tuhan dan rajin bersekolah minggu. 2. Kita harus taat kepada anggota keluarga kita dan juga kita harus menyayangi orang tua kita. 3. Kita harus berbagi dengan teman kita dan juga kita tidak boleh memilih-milih teman. Terima kasih. Sekian dari Moya. Kakak, ini tugas sekolah minggu kami. Menyebutkan contoh melakukan contoh firman Tuhan. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berkata kasar, tidak memukul. Rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, membantu orang tua. Dadah kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nama saya Sandra Davinci Nepitubulu. Saya mau menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, mendiskusikan firman Tuhan. Yang keempat, dengar-dengaran dan menghormati orang tua dan guru. Yang kelima adalah menyayangi kakak adik dan teman-teman. Terima kasih kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Saya mau namanya saya Merizu Napitubulu dari Huta Paparean. Saya mau
tua. Jangan menyebut kata kasar. Yang ketiga, jangan berantem sama teman-teman dan saudara dan teman-teman kita yang di sekolah. Yang keempat, sayang sama papa mama dan adik-adik. Yang kelima, bermain teman-teman sama yang baik dan jangan berantem. Dadah kakak.